Halo Sobat Muslim, di bulan suci Ramadan ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana kisahnya dan perjalanannya? Mari kita simak bersama. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul, dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam penuh dengan ujian, pengorbanan, dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Ayah beliau bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Beliau juga masih keturunan dari Sam bin Nuh, yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa itu, negeri Mosul dikuasai oleh Raja Namrud, yang sombong dan angkuh, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud mendapat mimpi buruk bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Karena itu, dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di negerinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi ibu Nabi Ibrahim alaihi salam dari kekejaman Raja Namrud, sehingga kehamilannya tidak diketahui oleh orang-orang. Beliau melahirkan Nabi Ibrahim alaihi salam di sebuah gua yang tersembunyi dan menyusuinya di sana selama beberapa tahun. Kemudian, beliau membawanya pulang ke rumahnya dan menitipkannya kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang anak yang cerdas dan berakal sehat sejak kecil. Beliau selalu bertanya-tanya tentang patung-patung yang dibuat oleh ayahnya dan disembah oleh kaumnya. Beliau tidak percaya bahwa patung-patung itu dapat memberi manfaat atau mudarat kepada manusia. Beliau juga tidak percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan, karena ia hanya seorang manusia biasa. Beliau mulai mencari tahu tentang Tuhan yang sebenarnya, yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala makhluk. Beliau mengamati alam semesta dengan teliti dan mendapati bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat fana dan berubah-ubah. Beliau menyadari bahwa Tuhan yang hak adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beliau mulai menyatakan kebenaran tauhidnya di hadapan ayahnya dan kaumnya. Beliau menasihati mereka agar meninggalkan penyembahan berhala-berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak. Beliau juga menantang Raja Namrud untuk membuktikan kekuasaannya sebagai Tuhan. Namun, ayahnya dan kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan marah dan mengancamnya. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya menyebarkan risalah tauhid. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan semua patung-patung di kuil kaumnya kecuali patung terbesar, sebagai bukti bahwa patung-patung itu tidak berdaya, kaumnya marah besar dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam hidup-hidup di dalam api yang besar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau dengan menjadikan api itu dingin dan damai bagi beliau. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam tidak berhasil mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memutuskan untuk hijrah meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Beliau berkelana ke berbagai negeri seperti Mesir, Palestina, Suriah, hingga Makkah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya Sarah berada di Mesir, mereka bertemu dengan Raja Fir'aun yang terpesona oleh kecantikan Sarah. Raja Fir'aun ingin mengambil Sarah sebagai istrinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Sarah dengan mengirimkan malaikat Jibril yang menampar Raja Fir'aun setiap kali ia mendekati Sarah. Akhirnya, Raja Fir'aun melepaskan Sarah dan memberinya seorang budak perempuan bernama Hajar sebagai hadiah. Sarah kemudian menyerahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai istri keduanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah tua dan belum memiliki anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau seorang anak laki-laki dari istrinya Hajar yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail sebagai ujian bagi keimanannya. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail pun bersedia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Namun, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam hendak menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba yang disembelih sebagai kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail, dan memberikan beliau seorang anak laki-laki lagi dari istrinya Sarah yang bernama Ishak. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail sudah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk membangun Ka'bah di Mekkah sebagai rumah ibadah pertama bagi umat manusia. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail pun bekerja keras untuk mengumpulkan batu-batu dan menempatkannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyeru manusia untuk datang berhaji ke Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihi salam pun menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengumandangkan azan yang didengar oleh seluruh makhluk di bumi dan langit. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi tempat suci bagi umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke negerinya setelah membangun Ka'bah, beliau masih berusaha mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Namun, kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka bahkan mencela dan menghina Nabi Ibrahim alaihi salam dan Tuhan yang beliau sembah. Nabi Ibrahim alaihi salam pun membantah mereka dengan argumentasi yang logis dan tegas. Beliau menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak dapat memberi manfaat atau mudarat kepada siapapun. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemberi rezeki bagi semua makhluk. Beliau juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, matahari dan bulan, bintang-bintang dan segala yang ada di antaranya. Beliau juga menantang mereka untuk membuktikan kekuatan Tuhan-Tuhan mereka jika mereka benar-benar yakin. Namun, kaumnya tidak dapat menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan mereka menjadi semakin marah dan sombong. Nabi Ibrahim alaihi salam wafat pada usia 175 tahun di negeri Palestina. Beliau dimakamkan di samping istrinya Sarah di Gua Mahpela di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan yang mulia dari anak-anaknya Ismail dan Ishak, yang menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah teladan bagi umat Islam dalam hal keimanan, ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga disebut sebagai Al-Halil, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedekatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan jadikanlah imam juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang saling." PS Al-Baqarah 124. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. QS An-Nisa 125. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dan dari apa yang kamu sembah selain dari Allah, kami ingkari kamu. Dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sampai selama-lamanya. Kamu beriman kepada Allah saja." QS Al-Mumtahanah 4. Nah, itulah kisah dan perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini bisa menjadi contoh buat kita semua. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe video saya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat cerita selanjutnya. Terima kasih yang udah subscribe, semoga masuk surga.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.